Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang benua Amerika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang benua Afrika. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benua Afrika merupakan benua terluas ketiga setelah benua Amerika. Benua Afrika ini dijuluki dengan benua hitam karena sebagian penduduk di Afrika merupakan penduduk yang berkulit hitam. Benua Afrika ini terbagi kepada 5 kawasan. Yang pertama Afrika Utara, kedua itu Afrika Timur, ketiga Afrika Barat, yang keempat Afrika Tengah, dan yang terakhir adalah Afrika Selatan. Letak astronomis dari benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Kemudian kita lihat batas wilayah dari benua Afrika. Yang sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Tengah, yang sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, yang sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia juga, dan yang sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Karena Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya itu beriklim tropis. Kemudian ada juga di benua Afrika ini yang beriklim subtropis, yaitu kawasan Afrika paling selatan dan Afrika paling utara. Ini disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari oleh plato. Kemudian kita masuk kepada kondisi alam benua Afrika. Ada beberapa bentuk alam yang terdapat di benua Afrika. Yang pertama pegunungan, sungai, gunung, danau, plato atau dataran tinggi, dan gurun. Kita masuk yang pertama, yaitu pegunungan. Di bagian utara itu terdapat pegunungan Atlas, sedangkan di bagian selatan terdapat pegunungan Drakens. Kemudian kita masuk kepada gunung. Gunung yang terdapat di benua Afrika yang tertinggi itu adalah Gunung Kilimanjaro dengan tinggi 6.010 meter di atas permukaan laut di daerah Tanzania. Sedangkan gunung-gunung yang lainnya yang terdapat di kawasan ini seperti Gunung Kenya, Gunung Mara, Gunung Ruwenzori, dan Gunung Elgon. Kemudian kita masuk kepada plato dan dataran tinggi. Plato atau dataran tinggi terdiri dari plato Fautazalon, plato Jos, Adamaus, Banga, Kata, Tibesi, dan Kamerun. Itu merupakan plato atau dataran tinggi yang terdapat di kawasan Afrika. Kemudian ada sungai. Ada beberapa sungai yang terdapat di benua Afrika seperti Sungai Kongo, Sungai Niger, Sungai Limpopo, Sungai Zambezi, Sungai Orange, dan Sungai Nil, yang merupakan sungai terbesar di dunia yang mencapai panjang 6.609 km. Ini merupakan Sungai Nil. Kemudian kita masuk kepada danau. Danau yang terdapat di benua Afrika ini seperti Danau Victoria, Danau Tanganyika, Danau Nyasa, Danau Chad, dan Danau Nasser.
Danau Victoria merupakan danau yang terbesar di benua Afrika. Kemudian terdapat juga gurun. Di bagian utara Afrika terdapat gurun Sahara dan gurun Libya, sedangkan di bagian selatan terdapat gurun Kalahari dan gurun Namib. Gurun Sahara yang terdapat di bagian utara benua Afrika merupakan benua yang paling luas di dunia. Kemudian kita lihat kondisi penduduk daripada benua Afrika. Yang pertama, sebagian besar penduduk benua Afrika itu merupakan keturunan negro yang berkulit hitam, sehingga tadi benua ini termasuk kepada julukan benua hitam. Tetapi benua negro ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama itu negro Sudan, yang berciri-ciri berkulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Kemudian yang kedua itu adalah negro Bantu. Ciri-cirinya sama seperti negro Sudan, tetapi kulit pada negro Bantu ini lebih terang lagi. Kemudian ada 4 ras yang terdapat pada benua Afrika yang paling besar. Yang pertama, ras negro yang terdapat di sebelah selatan gurun Sahara. Kemudian yang kedua, ras Kaukasoid keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Kemudian ras Kaukasoid keturunan Eropa yang berkulit putih yang terdapat di Afrika Selatan. Kemudian ada suku pribumi, merupakan penduduk asli yang terdapat di daerah-daerah pedalaman. Kemudian agama Afrika sangat beragam. Yang pertama, agama Islam merupakan agama yang paling dominan yang terdapat di Afrika Barat dan Afrika Timur. Sedangkan yang kedua, Kristen merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Afrika Selatan. Kemudian ada animisme, merupakan jumlah penganut terbesar di kawasan Afrika Tengah. Agama lain yang sebagian kecil dianut oleh penduduk Afrika adalah Yahudi dan Katolik Roma. Aktivitas penduduk Afrika sebagian besar didominasi oleh pertanian. Biasanya ini terdapat di kawasan Sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan bagi penduduk benua Afrika. Selain pertanian, benua Afrika juga memiliki barang tambang yang sangat berlimpah seperti intan, emas, mangan, dan tembaga. Intan merupakan sumber daya alam yang paling utama yang terdapat di benua Afrika. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Ustazah memberikan soal, silakan dikerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.